Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya, itu mengenai teorema sisa. Langsung aja kita ke dasar teorema sisa. Teorema sisa ini didasari dari persamaan umum suku banyak, yaitu fx sama dengan px kali hx tambah sx. Kita misalkan aja pembaginya itu berbentuk linier, yaitu x kurang a. Teorema sisa itu hanya mendapatkan sisa, tidak mendapatkan hasil bagi. Jadi ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu cukup kita ganti x kurang a ini menjadi 0. Supaya 0 itu x nya nilainya harus a, karena a kurang a kan 0. Nah, jadi kalau ini 0, satu kumpulan ini juga 0, karena ini kan dikali. Jadi kalau ini 0 hilang, hanya tersisa dengan yang ini sisa. Kemudian yang ini karena udah kita ganti x dengan a jadi fa, sehingga kita dapatkanlah sisanya itu adalah fa. Inilah yang mendasari dari teorema sisa. Polinom fx dibagi x kurang a mempunyai sisa fa. Terkadang ada juga pengembangan dari rumus ini. Ada beberapa buku kadang dikembangkan menjadi bentuk yang lain, bentuk linear yang lain, yaitu fx dibagi dengan ax tambah b mempunyai sisa f min b per a. Nah, didapat dari mana? Dari ax tambah b ini kita ganti sama dengan 0, sehingga nanti x nya itu nilainya min b per a. Oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 7x kurang 4 dibagi x tambah 2. Oke, berdasarkan teorema ini tadi, kita anggap 0 pembaginya. Kemudian kita sederhanakan x kurang x sama dengan 2. Nah, sisanya ini adalah tinggal kita ganti aja huruf x itu dengan angka 2 ini tadi. Setiap ada huruf x kita ganti 2. Jadi kita sederhanakan, 2 kali 8 itu adalah 16. Kemudian ini 20. Ini adalah 14 kurang 4. 16 kurang 20 min 4. Kemudian tambah ini 10 kurang 4 adalah 6. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah bx tambah 2 bagi x tambah 1 sisanya 6 dibagi x kurang 2 sisanya 24. Nilai 2a kurang b sama dengan. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Kita misalkan aja suku banyak ini fx tuh, supaya lebih gampang dimengerti. Kemudian dibagi x tambah 1 sisanya 6. Nah, ini boleh saja dibuat diketahui seperti ini. Boleh juga diketahuinya itu kita buat dipersingkat. Jadi langsung kita tentukan nilai x nya. Jadi kalau kita buat sederhana, itu jadinya f min 1 sama dengan 6. Kan lebih sederhana. Nah, dengan cara yang sama, ini kita dapatkan f2 sama dengan 24. Jadi ini diketahuinya bisa saja kita buat seperti ini. Kemudian yang ditanya itu adalah 2a kurang b. Oke, kita buat dulu fx. Kita ganti setiap huruf x itu dengan min 1. Kita ambil dari yang ini dulu. Kita ganti min 1 setiap huruf x yang ada di suku banyak ini. Jadi b kali min 1 tambah 2. Kemudian nilai f min 1 tadi kan 6. Letakkan di bawahnya. Ini min 1 pangkat 3 adalah min 1, jadi min 2 tambah a kurang b tambah 2. Min 2 dengan 2 itu habis ya. Nah, ini kita simpan aja dulu. Kemudian kita gunakan yang ini f2. Berarti setiap huruf x ini
ganti dengan 2. Ini ganti juga dengan 2. Nah, kita sederhanakan. F2 itu adalah 24, kemudian ini nilainya 16 tambah 4A, kemudian 2B tambah 2. 16 dan 2 ini adalah 18 ya. 18 pindahkan aja ke 24, atau sama-sama dikurang 18. Jadi 24 kurang 18 ini adalah 6. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 supaya koefisiennya sama dengan ini. 3 sama dengan 2A tambah B. Letakkan nilai di bawahnya. Ini letakkan aja di bawahnya terus supaya bisa kita eliminasi, supaya hilang ini. Berarti harus kita tambahkan ya. 3A berarti A nya itu adalah 3. B nya adalah min 3. Kita masukkan kemari A nya, dapat B nya. Oke, kita ke sasaran soalnya, yaitu adalah 2A kurang B. Ganti A nya 3, kemudian B nya min 3, berarti 6 ditambah 3, yaitu hasilnya adalah 9. Oke, ini adalah bentuk yang linier. Bagaimana kalau bentuknya itu kuadrat? Kita mulai dari sisa di materi yang sebelumnya, bahwa sisa pembagi bentuk kuadrat itu berderajat maksimum kurang 1 dari derajat pembagi. Jadi kalau kuadrat berarti derajat dari sisanya itu harus berderajat 1. Nah, jadi makanya kita bisa misalkan seperti ini. X dibagi dengan X kurang A kurang B mempunyai sisa PX tambah Q. Nah, ini nanti kita tentukan nilai P dengan nilai Q dengan cara eliminasi atau substitusi. Dengan cara FA nya masukkan nilai A, X ganti A, kemudian FB, X ganti B. Setelah itu dieliminasi atau substitusi, dapatlah nilai P dan Q, masukkan ke PX tambah Q. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Suatu suku banyak dibagi X kurang 2 sisanya 8, dibagi X tambah 3 min 7. Kalau dibagi X kurang tambah X kurang 6 adalah. Oke, pertama kita cek dulu yang pertanyaannya itu, kalau kita faktorkan ini sama nggak dengan yang ini. Kalau kita faktorkan ini sama ya. Kalau tidak sama itu kemungkinan soalnya adalah salah. Jadi kita buat diketahui dulu, seperti yang materi sebelumnya, kita ambil pembuat nolnya ini 2, kemudian sisanya 8. Nah, begitu juga yang ini X tambah 3, berarti pembuat nolnya adalah min 3, yang ini min 7. Kita misalkan sisanya adalah PX tambah Q. Masukkan X, ganti X itu dengan 2, jadi P kali 2 tambah Q adalah 8. Kita rapikan ini jadinya adalah 2P. Nah, kemudian ganti masukkan min 3. Min 3P tambah Q min 7. Kita kurangkan ya, karena ini Q nya kan sama. Jadi 5P 15, kemudian P nya itu adalah 3. 2 kali 3 ganti P ini dengan 3, 8. Berarti ini adalah 6 sama dengan 8, pindahkan 6 nya ke kanan. Jadi 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Nah, sisanya tadi adalah PX tambah Q. Dan P nya 3, Q nya adalah 2. Oke, ada alternatif jawaban lain seperti ini. Dengan soal yang sama, sebuah polinom dibagi X kurang A, X kurang B mempunyai sisa ini. Nah, rumusnya seperti ini. Ini didapat dari penyederhanaan dari eliminasi menentukan ini tadi. Sebenarnya rumus ini untuk polanya gampang diingat sebenarnya. Kalau kita lihat ini X kurang A, B kurang A, ini
hampir sama. Kemudian ini sama dengan ini. Nah, ini pola yang ditambahkan ini juga hampir sama. Jadi kalau kita masukkan F2, X kurang 2 itu diambil dari sini ya. Kemudian B ini berarti kita ambil yang ini min 3. Ini juga A nya 2, min 3. Begitu juga yang ini X kurang B berarti X kurang min 3, atau kita ambil aja langsung dari sini, itu adalah X tambah 3. Ini F3, tadi B nya min 3 tambah 3, ini juga tambah 3, A nya itu adalah 2. Kalau kita rapikan berarti bawahnya ini adalah min 5, F min 3 itu dari sini aja kita ambil min 7. Dari sini ya, min 7. Kemudian X tambah 3, ini bawahnya 5, F2 itu adalah 8. Ini min 5 min 7 kalau kita kalikan kan positif, artinya minusnya hilang. Tinggal kita kalikan aja 7 kali dengan X ini, 7X. Berarti kalau gitu 5 nya kan jadi positif, sehingga penyebutnya sama. Yang kalikan 17 kurang 14, 4 min 14, ini 8X tambah 24, penyebutnya sama 5. 7X dan 8X ini adalah 15, kemudian ini 10. 15X per 5 itu 3X tambah 2. Jadi terlihat bahwa di sini hasilnya sama. Demikian materi mengenai teorema sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.